Kita ingin serba cepat, serba mudah, karena tugas pemerintah itu meringankan urusan, bukan memberatkan, mempercepat urusan, bukan memperlambat. Ini penting nih ya. Untuk relaksasi larangan terbatas barang kiriman PMI, ini apa saja? Satu, ya, penggolongan dan jenis fasilitas PMI. PMI digolongkan menjadi dua. A, PMI berdokumen atau prosedural yang terdaftar baik di Sisco BP2MI maupun di Kemlu. B, PMI tidak berdokumen atau non prosedural, PMI yang tidak terdaftar di instansi pemerintah. Kemudian fasilitas relaksasi latas barang milik kiriman PMI. A, 3 kali pengiriman per tahun untuk PMI berdokumen atau prosedural. Jadi dapat nih keringanan dalam 3 kali pengiriman dalam 1 tahun ya. 1 tahun. Asik ya. Jadi 1 tahun itu 1.500 US dollar. Berarti per 1 kiriman 500 US dollar. Apa syaratnya? Nah, syaratnya PMI harus tahu nih ya, apa syaratnya agar dapat relaksasi. Syarat relaksasi adalah surat keterangan perwakilan RI setempat. Ya, yang ini kemudian dihilangkan karena pasti repot, ribet, ya, berbelit-belit, menambah urusan, menambah panjang birokrasi. Itu sudah diingetin oleh BP2MI. Akhirnya usulan BP2MI disetujui dalam rapat. Jadi tidak perlu lagi mendapatkan surat keterangan untuk menyatakan dia PMI atau bukan. Cukup klik di sistem ya, di bea cukai di bandara misalnya, apakah yang bersangkutan benar PMI atau bukan. Jadi kenapa ya, udah serba canggih ya, serba teknologi, serba digitalisasi, kok masih pakai surat-surat keterangan fisik segala. Oke, yang ketiga nih, penting ya sobat migran. Kelompok barang dan batasan jumlah ya. Relaksasi larangan terbatas atas barang kiriman PMI diberikan untuk 10 kelompok, yaitu, dengar baik-baik supaya kita tahu ya, teredukasi barang apa yang bisa dibawa, barang apa saja yang bisa diisi di koper ya. Oke. Kelompok barangnya adalah 1, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Oke. 2 ya, barang tekstil jadi lainnya. Oke. 3, elektronik kecuali HKT. Apa HKT ini? Handphone, apalagi coba ini itu. Mana ini? Ya, handphone dan elektronik juga, Pak. Iya, HKT ini kan singkatannya apa? Bapak saya tahu nih, Pak Sukarman. Ya, elektronik ya, kecuali HKT. 4, alas kaki. Alas kaki itu sendal, sepatu gitu ya. 5, kosmetik. 6, mainan anak, oleh-oleh ya untuk anak kita. 7, tas. 8, makanan dan minuman kecuali minol. Apa minol nih? Oh, minuman beralkohol ya. 9, alat rumah tangga ya. 10 ya, perlengkapan sekolah. Oke, sobat migran, perhatiin baik-baik, dicatat ya. Nah, sobat migran, terkait isu yang beredar tentang kebijakan bea cukai atau pemerintah Indonesia, nah ini akan saya sampaikan ya, 10 menit lagi lah ya. Saya minta sobat migran bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut gabung di tengah waktu istirahat malam ini, agar kita tidak berulang-ulang lagi menyampaikannya. Cukup kita sampaikan 1 kali atau 2 kali, setelah itu clear ya, sobat migran semua bisa ya memahami ya apa yang menjadi keputusan pemerintah, daripada misalnya informasinya simpang siur ya, kemudian masing-masing pihak beragam menafsir, menanggapinya, kemudian juga itu menjadi kontroversi yang tidak sehat ya di ruang publik khususnya. Kemarin telah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, dihadiri oleh Menteri Perdagangan yaitu Bapak Zulkifli Hasan, dihadiri juga oleh Menteri Koperasi dan UKM ya Bapak Teten Mas Duki, serta perwakilan kementerian lembaga terkait termasuk BP2MI. BP2MI dihadiri oleh Pak Gatot ya kemarin, dan juga salah satu direktur dari BP2MI ya kan. Kemudian apa yang dibahas dalam rapat kemarin adalah terkait dengan rencana revisi
larangan terbatas ya, Lartas ya. Ya Lartas Pak. Permendak. Di mana Lartas ini, larangan terbatas ini diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan. Nah ini supaya clear nih, nanti jangan dituduh ini kebijakan BP2MI lagi. Ya, diatur melalui Permendag nomor 25 tahun 2022 untuk barangan kiriman PMI pekerja migran yang sudah disetujui bersama ya dengan kelompok barang, jumlah dan satuan tertentu sesuai yang ada di ini kita punya slide paparannya nih. Jadi ingat ya, dilakukan revisi atas Permendag Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 nomor 25 tahun 2022 terkait apa? Terkait barang kiriman milik pekerja migran Indonesia ya, dimana sudah disetujui ya barangnya apa saja, jumlahnya berapa banyak, dan juga satuan-satuan tertentu ya. Nanti kita buka slide-nya Pak. 3. Sempat muncul wacana ya, siapa yang dimaksud PMI agar tidak disalahgunakan terkait peraturan tersebut, karena ini terkait dengan relaksasi biaya ya, pembiayaan di mana akan mendapatkan 1.500 US dollar para pekerja migran. Jadi caranya kemarin sempat muncul beberapa kali dalam rapat, yaitu adanya surat rekomendasi atau surat keterangan ya. Nah BP2MI tidak setuju dengan ada surat keterangan itu. Nanti surat keterangan ini akan memperpanjang birokrasi. Masa seseorang PMI misalnya yang akan datang ke Indonesia harus mendapatkan surat keterangan dulu. Terus ngurus di mana surat keterangannya? Surat keterangannya ngurus di Kemlu, di perwakilan. Terus semua PMI apa harus datang berbondong-bondong ke perwakilan, ya? Atau misalnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh siapa? Ini memperpanjang birokrasi dan berpotensi juga disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah. Ya, kalau tiba-tiba misalnya surat rekomendasi itu berbiaya, satu orang PMI dipungut biaya, nah itu kan jadi masalah baru. Itu yang harus dihindari, dan BP2MI tidak setuju dengan ada surat keterangan. BP2MI mengatakan cukup petugas nanti ketika seseorang menyatakan dia PMI, kan tinggal dilihat aja. Ya, pertama terkait visa kerja yang masih berlaku, berarti dia PMI. Atau misalnya surat perjanjian kerja, ya. Atau juga kalau statusnya dia memang pulang setelah selesai kontrak namanya kan bisa dilihat. Di mana dilihatnya? Di sistem, di Sisko P2MI yang terintegrasi dengan pihak imigrasi. Jadi nggak sulit, masuk, klik ya, cek datanya, keluar, oke PMI gitu ya. Jadi nggak harus ada birokrasi yang semakin panjang dan berbelit-belit, karena kita ingin serba cepat, serba mudah, karena tugas pemerintah itu meringankan urusan, bukan memberatkan, mempercepat urusan, bukan memperlambat.